Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatun Nafisa, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pendirian BMT Arta Sejahtera. Di sini saya berniat mendirikan sebuah BMT. BMT tersebut saya beri nama BMT Arta Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan BMT Arta Sejahtera. Profil perusahaan Baitul Mal wat Tamwil yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Yang selanjutnya ada data perusahaan. Nama perusahaan BMT Arta Sejahtera. Tagline menebar berkah, mengemban amanah. Bentuk perusahaan Baitul Mal wat Tamwil. Bidang usaha keuangan syariah. Lokasi perusahaan Jalan Karangaji RT 1 RW 1, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kode pos 59463 Indonesia. Yang selanjutnya bentuk perusahaan. Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal, berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala mikro. Modal perusahaan. Modal terdiri dari simpanan pokok khusus penyertaan, dan simpanan wajib senilai 150 juta. Modal awal BMT berasal dari beberapa swadaya masyarakat setempat, terdiri dari 50 orang yang mereka secara real memberikan peran partisipasinya sebagai pendiri dan menyerahkan uang simpanan pokok khusus yang besarnya sama antara orang per orangnya sebesar 3 juta rupiah. Visi dan misi perusahaan. Visi, koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat atau mantap. Misi, mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antara anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan hikmah. Tujuan pendirian BMT Arta Sejahtera: mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera, meningkatkan semangat peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan kegiatan syariah, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi melalui sistem syariah. Fungsi pendirian BMT Arta Sejahtera: pertama, sebagai tempat harta. Selain sebagai tempat menabung atau tempat menyimpan uang, BMT juga menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta mengoptimalisasikan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kedua, sebagai tempat pengemban harta. Dalam rangka penyaluran dana, di sini BMT Arta Sejahtera melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi. Yang selanjutnya ada manajemen perusahaan. Dewan Pengawas Syariah ada Angga Saputra, Dewan Komisaris ada Ferry Irawan, Direksi ada Fahrul Razi, Direktur ada Muhammad Anton Wahyu.
Yang selanjutnya ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang diberikan amanah oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kesesuaian operasional. Fungsi Dewan Pengawas Syariah. 1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengadakan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan pada Dewan Syariah Nasional. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Pertama, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan. Mengawasi proses pengembangan produk bank baru. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru. Yang selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan profesional yang memiliki kompetensi, reputasi, keahlian, dan pemahaman yang baik tentang perseroan. Dewan Komisaris Perseroan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, bertanggung jawab, serta memprioritaskan kepentingan perseroan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan, melakukan pengawasan atas risiko usaha perseroan dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola di dalam kegiatan usaha perseroan. Kewajiban Dewan Komisaris: membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan, mengawasi direktur. Yang selanjutnya ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi perseroan demi kepentingan terbaik perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan baik dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. Yang selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab direksi, menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST dan rapat umum pemegang saham atau RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, direksi dapat membentuk komite. Kewajiban direksi. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di jalan maupun di luar pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggung jawab, direksi bertanggung jawab kepengurusan itu kepada RUPS. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan Yang selanjutnya direktur. Direktur adalah seseorang dari sekelompok manajer yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan, atau seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Tugas dari direktur. Yang pertama, eksternal, mewakili perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam skala nasional maupun internasional. Yang kedua, mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan
atau hukum dalam skala nasional maupun internasional. Internal, mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Tanggung jawab direktur. Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar kebijakan yang tepat dalam menjalankan serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan atas kerugian PT. Direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya. Struktur organisasi pengurus BMT Arta Sejahtera. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah. Ada yang di bawahnya ada Ketua BMT Arta Sejahtera. Di samping kanan ada bendahara. Di samping kiri ada sekretaris. Di bawahnya ada general manager. Di bawahnya lagi ada manajer marketing, manajer operasional dan keuangan, manajer legal dan personalia, accounting, remedial, lead banking. Yang selanjutnya ada produk BMT Arta Sejahtera. Produk simpanan, tabungan mudharabah, tabungan wadiah berjangka, tabungan berjangka atau deposito berjangka, tabungan saham, tabungan simbah, tabungan ibadah, tabungan simantap, tabungan MTF berjangka plus, tabungan masa depan atau tampan. Produk BMT Arta Sejahtera. Selanjutnya ada produk pembiayaan, yaitu ada Gade Emas Syariah, modal usaha barokah, multiguna tanpa agunan, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, pembiayaan kafalah haji, multi jasa barokah, multi kriya barokah, modal pertanian barokah. Produk layanan. Di sini ada tiga produk layanan. Yang pertama ada mobil kas keliling, yang kedua ada layanan kasir keliling, dan yang ketiga ada layanan transfer online. Yang selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility merupakan keterbukaan dan pendekatan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai citra dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Yang dimaksud CSR di sini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh BMT Arta Sejahtera terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility yang BMT Arta Sejahtera lakukan yaitu ada 3 bidang. Pertama bidang usaha, yang kedua ada bidang unit pengelola zakat, dan yang ketiga bidang sosial. Yang terakhir ada proyeksi keuangan. Proyeksi permodalan BMT Arta Sejahtera. Modal terdiri dari simpanan pokok khusus penyertaan, dan simpanan wajib senilai 150 juta. Modal berasal dari para anggota pendiri yang jumlahnya 50 orang. Masing-masing anggota memberikan kontribusi dana yang sama yaitu sebesar 3 juta rupiah. Rincian penggunaan modal. Investasi Bank Muamalah Indonesia BMI di BMT Arta Sejahtera. Totalnya ada 26 juta rupiah. Modal penyertaan. Total dari keseluruhan 16 juta rupiah. Modal lain-lain.
modal lain-lain. Total keseluruhan dari modal lain-lain senilai 108 juta rupiah. Yang terakhir ada total keterangan investasi BMI di BMT ada 26 juta rupiah. Modal penyertaan Pinbook ada 16 juta rupiah. Modal penyertaan BMT atau masyarakat ada 108 juta rupiah. Total modal keseluruhan ada 150 juta rupiah. Simulasi potensi pendapatan BMT Arta Sejahtera. Total dari keseluruhan simulasi potensi pendapatan BMT Arta Sejahtera ada 1.327 juta rupiah. Cukup itu presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.